Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pianiken Maharani dan teman saya Muhammad Gibran Fahrezi. Kami dari kelas C, mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kedudukan agama dan negara. Apa yang terjadi? Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai pemikiran tentang Islam dan negara ini yang selalu menjadi perdebatan sejak dahulu. Untuk yang pertama, kita akan memperkenalkan tentang pengertian politik, negara, dan agama. Yang kedua, kita akan mempresentasikan tentang konsep negara dalam Islam untuk paradigma mengenai hubungan agama dan negara. Yang ketiga, kita akan menganalisis pemikiran politik Islam di Indonesia tentang hubungan agama dan negara. Yang terakhir, kesimpulan. Masuk ke topik yang pertama adalah pengertian politik, negara, dan agama. Yang pertama, politik. Politik dalam bahasa Latin adalah politicus, dalam bahasa Yunani politikos, yang berarti dari kata polis yang bermakna kota. Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta secara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, agama. Agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang ketiga adalah negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Selanjutnya, mengenai kedudukan agama dan negara. Al-Quran telah mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan agama pada lubuk jiwa manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan luruh kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Paradigma hubungan antara agama dan negara dalam memikir Islam. Paradigma pertama, memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik dan negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi atau divine sovereignty. Karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tengah Tuhan. Paradigma kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara simbolik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama dan negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ketiga bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Salah seorang pemrakasai paradigma ini adalah Ali Abdul Al-Razik, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Pada tahun 1925, ia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul Al-Islam wa Ushul al-Hukm, yang menimbulkan kontroversi dan menyebabkan ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim agama oleh semacam majelis ulama Mesir. Isu sentral dari risalahnya adalah bahwa Islam
tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Argumen utamanya adalah bahwa kekhalifahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kedua sumber ini tidak menyebut istilah khalifah ya, dalam pengertian kekhalifahan yang pernah ada dalam sejarah. Ia menolak dengan keras pendapat bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan suatu negara Islam di Madinah. Lanjutnya lagi bahwa Nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Tuhan, bukan seorang kepala negara. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Gibran. Oke, kita masuk ke bagian contoh ya. Contoh praktis yang paling menonjol adalah negara sekuler yang didirikan oleh Kemal Atatürk di Turki. Meskipun Turki memutuskan untuk mengikuti jalan sekularisasi sepenuhnya, sebagian besar negara Muslim tetap mengakui syariat sebagai sumber hukum mereka, setidak-tidaknya dalam hukum keluargaan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jika kita melihat negara kita, Indonesia, yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menempatkan kedaulatan berada di tengah rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideal negara dan UUD 1945 sebagai dasar struktural negara. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang diperkuat lagi oleh pasal 29 UUD 45 tentang agama yang menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ketentuan-ketentuan UUD 45 tersebut bertentangan dengan sekularisme dan tidak menganut sekularisme. Nah, walaupun negara Indonesia bukan negara agama dalam pengertian teokratis, tapi bukan pula negara sekular dengan pengertian adanya pemisahan antar agama dan negara. Namun, dapat dipertanggungjawabkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis, yang bersifat keagamaan. Dalam negara Indonesia, agama mempunyai tempat yang terhormat. Jika kita memasukkan negara Indonesia ke dalam 3 paradigma di atas, menurut penulis, Indonesia masuk ke dalam paradigma kedua, di mana paradigma yang kedua ini memandang agama dan negara saling berhubungan secara simbolik, yang saling berhubungan secara timbal balik, saling berhubungan, dan negara yang sangat menghormati agama dengan bukti membentuk departemen agama yang secara jelas adanya. Urusan-urusan agama yang diatur secara struktural oleh negara. Dari argumen ini dapat dipahami bahwa Indonesia tidak memisahkan antara agama dan negara, dan urusan-urusan agama menjadi bagian resmi dari urusan negara. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, bahwa kedudukan agama dan negara memiliki hubungan dalam ajaran Islam, sebagaimana terlihat pada sejarah Nabi Muhammad ketika membawa agama dengan yang dapat merubah Mekah pada waktu itu menjadi sebuah peradaban baru, yang mana pada waktu itu tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah Islam untuk membentuk pribadi yang Muslim. Akan tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, bentuk misi yang dibawa beralih untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat. Di Madinah, Nabi berhasil membentuk kesatuan umat yang terdiri dari kaum Ansyar dan Mujahirin. Hubungan antara agama dan negara ini mengacu pada pemetaan sebuah peraturan tentang kehidupan dan tingkah laku manusia yang saling tumpah tindih, baik agama maupun negara. Meskipun berasal dari sumber yang beragama, namun sama-sama berupaya mengatur hidup dan perbuatan manusia. Agama menurunkan panduan tentang bagaimana seorang harus bertindak dengan sanksi dosa atau pahala, surga atau neraka, ditambah hukum dunia. Sedangkan negara menuntut agar manusia semuanya patuh dan taat kepada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang kita sampaikan membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.